Pernahkah kamu membayangkan seandainya pagi ini kamu bangun tidur dan tiba-tiba ada saldo masuk sebesar 10 miliar rupiah hasil menang ortre atau warisan mendadak? Apakah hidupmu akan benar-benar berubah menjadi lebih baik secara permanen? Atau justru itu adalah awal dari kehancuranmu sendiri? Banyak dari kita yang merasa bahwa semua masalah hidup akan selesai seketika jika ada tumpukan uang di depan mata. Namun realitanya, 3 tahun setelah momen kejayaan itu, banyak orang justru berakhir jauh lebih miskin, terlilit hutang, bahkan mengalami depresi yang lebih berat dibandingkan saat mereka belum memiliki apa-apa. Di naskah kali ini, kita akan membedah sebuah konsep yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar angka di rekening, yaitu tentang bagaimana membangun kekayaan otak sebagai fondasi utama sebelum kekayaan materi itu datang. Agar saat uang itu benar-benar ada di tanganmu, kamu punya kapasitas untuk menjaganya tetap tumbuh dan bukannya habis menguap begitu saja. Kita akan bicara jujur tentang literasi keuangan, jebakan dopamin, hingga langkah taktis untuk meningkatkan nilai jual diri kamu di masa depan. Jadi pastikan kamu menyimak setiap poinnya dengan tenang, karena ini bukan sekedar motivasi kosong, melainkan strategi bertahan hidup di dunia yang semakin kompetitif ini. Kita seringkali terlalu terobsesi dengan hasil akhir berupa angka-angka di saldo bank, sampai kita lupa bahwa uang hanyalah benda mati yang akan mengikuti kemana arah pemiliknya membawanya. Dan jika pemiliknya tidak memiliki wadah yang cukup luas, uang itu pasti akan tumpah dan hilang. Bayangkan, otakmu adalah sebuah wadah atau tangki air. Jika kapasitas tangkimu hanya 10 liter tapi kamu mencoba memasukkan 1000 liter air sekaligus, maka sisa airnya hanya akan membanjiri sekitarmu dan menciptakan kekacauan tanpa memberikan manfaat jangka panjang. Memperbesar wadah ini berarti memperluas cara berpikir, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperdalam pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja secara sistemis. Berhenti sejenak dari perlombaan menjadi pemburu uang yang melelahkan, dan mulailah fokus untuk menjadi magnet uang, di mana kamu tidak lagi mengejar kesempatan secara membabi buta, melainkan kesempatan-kesempatan itulah yang akan mencarimu, karena kamu memiliki kualitas pemikiran yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan di luar sana. Kekayaan materi dalam bentuk aset fisik atau uang tunai itu sifatnya sangat fluktuatif. Ia bisa tergerus inflasi, bisa hilang karena salah investasi, atau bahkan bisa habis dalam semalam karena krisis ekonomi yang tidak terduga. Namun, kekayaan otak adalah satu-satunya aset yang tidak bisa disita oleh siapapun. Ilmu, kebijaksanaan, dan ketajaman logika adalah aset yang kebal terhadap inflasi dan tidak bisa dicuri. Bahkan jika hari ini semua hartamu diambil habis, kamu akan tetap bisa membangunnya kembali dari nol jika kamu memiliki kapasitas berpikir yang mumpuni. Daya ungkit dari kekayaan otak ini tidak terbatas, karena satu ide cemerlang atau satu keputusan strategis yang tepat bisa menghasilkan nilai ekonomi yang jauh melampaui kerja kelas fisik selama bertahun-tahun. Mari kita geser fokus dari sekedar menimbun barang yang nilainya akan turun, menuju investasi pada diri sendiri yang nilainya akan terus berlipat ganda seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Karena itulah bentuk keamanan finansial yang sesungguhnya di masa depan. Ada alasan yang sangat kuat mengapa materi tanpa disertai literasi yang cukup justru merupakan sebuah ancaman besar bagi kehidupan seseorang. Dan data dari National Endowment for Financial Education memberikan peringatan keras bahwa sekitar 70% orang yang mendadak kaya ternyata bangkrut dalam waktu singkat. Fenomena ini membuktikan bahwa masalah utamanya bukanlah kurangnya modal atau kurangnya kesempatan, melainkan rendahnya financial IQ yang membuat seseorang gagap saat memegang tanggung jawab finansial yang besar. Ketika uang datang lebih cepat daripada kedewasaan mental, otak manusia cenderung meresponsnya dengan cara yang sangat primitif, yaitu menganggap uang sebagai alat pemuas keinginan sesaat, bukan sebagai instrumen untuk menciptakan nilai tambah di masyarakat. Tanpa adanya sistem filter yang kuat di dalam pikiranmu, uang yang besar hanya akan menjadi katalisator bagi sifat-sifat buruk yang mungkin selama ini tersembunyi, seperti keserakahan, rasa sombong, atau ketidakmampuan untuk menahan diri dari godaan konsumsi yang tidak perlu. Secara biologis, otak kita didesain untuk mencari kesenangan instan.
Dan uang dalam jumlah banyak adalah pemicu dopamin yang sangat kuat, yang jika tidak dikelola dengan literasi, akan membuatmu terjebak dalam siklus konsumsi yang merusak. Kamu mungkin akan mulai terjebak dalam gaya hidup FOMO, merasa harus memiliki apa yang orang lain miliki, atau merasa perlu menunjukkan status sosial lewat barang-barang mewah demi mendapatkan validasi dari orang-orang yang bahkan tidak peduli padamu. Keputusan-keputusan impulsif ini biasanya lahir karena kita tidak memiliki sistem berpikir yang matang untuk membedakan mana aset produktif yang menghasilkan uang dan mana liabilitas yang justru menyedot energi finansial kita setiap bulan. Tanpa literasi keuangan yang mumpuni, kamu akan menjadi target empuk bagi berbagai tren investasi bodong yang menjanjikan kekayaan instan tanpa kerja keras, yang ujung-ujungnya hanya akan menghabiskan tabungan yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Pahami sebuah realita pahit ini, bahwa memberikan uang dalam jumlah banyak kepada orang yang belum siap secara mental dan pengetahuan, sama saja dengan memberikan kunci mobil Formula 1 kepada seseorang yang bahkan belum bisa menyetir mobil biasa. Hal itu pasti akan berujung pada kecelakaan yang fatal. Uang adalah energi yang sangat besar, dan jika kamu tidak tahu cara mengendalikannya, energi itu akan menghancurkanmu dari dalam melalui tekanan gaya hidup, ekspektasi sosial, dan kecemasan akan kehilangan harta tersebut. Kecelakaan finansial ini seringkali lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri, karena ia menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri seseorang untuk bangkit kembali di masa sulit. Itulah mengapa sangat krusial bagi kita untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, membangun pondasi karakter yang kuat, dan memahami aturan main dalam dunia keuangan, agar saat kesuksesan itu menghampiri, kita sudah memiliki peta navigasi yang jelas untuk mengelolanya dengan bijak dan tenang. Langkah pertama dalam membangun portofolio otak yang strategis adalah dengan mulai menguasai setidaknya satu high income skill yang relevan dengan kebutuhan masa depan dan sulit untuk digantikan oleh mesin atau kecerdasan buatan. Kemampuan seperti negosiasi yang kompleks, berpikir strategis dalam memecahkan masalah besar, atau literasi teknologi yang mendalam adalah jenis-jenis keahlian yang memiliki nilai jual tinggi di pasar kerja global. Kamu tidak perlu menjadi ahli dalam segala hal, tetapi kamu perlu menjadi sangat mahir dalam satu bidang yang membuat orang lain bersedia membayar mahal atas perspektif dan solusi yang kamu tawarkan. Fokuslah pada keterampilan yang memberikan nilai tambah nyata bagi orang lain, karena pada akhirnya pendapatanmu akan selalu berbanding lurus dengan besarnya masalah yang mampu kamu selesaikan dan seberapa sulit posisi kamu untuk digantikan oleh orang lain. Untuk menjaga agar otakmu tetap tajam dan relevan, kamu perlu menerapkan ritual microlearning secara konsisten setiap harinya dengan cara menyisihkan waktu minimal 30 menit untuk belajar hal baru. Gunakan waktu tersebut untuk melakukan riset mendalam tentang industri yang sedang kamu geluti atau membaca buku fiksi dan non-fiksi yang menantang cara pandang lamamu agar kamu tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit. Belajar secara konsisten dalam porsi kecil jauh lebih efektif daripada belajar secara besar-besaran, namun hanya dilakukan sekali setahun, karena konsistensi inilah yang akan membentuk pola syaraf baru dalam otakmu. Jadikan aktivitas membaca dan belajar sebagai sebuah kebutuhan harian, layaknya kamu membutuhkan makan dan minum, agar pengetahuanmu selalu selangkah lebih maju dibandingkan tren yang sedang berlangsung di luar sana. Selain keahlian teknis, sangat penting untuk membangun mental models atau kerangka berpikir yang kuat, agar kamu mampu menyaring jutaan informasi yang masuk setiap harinya dengan lebih objektif. Dengan kerangka berpikir yang benar, kamu akan lebih mudah membedakan mana peluang emas yang layak untuk diperjuangkan dan mana gangguan yang hanya dibungkus dengan embel-embel kesuksesan instan, namun sebenarnya kosong. Investasikan juga waktumu untuk membangun jejaring dengan orang-orang yang level pemikirannya berada di atasmu. Karena sadar atau tidak, pola pikirmu adalah rata-rata dari informasi yang kamu serap dan kualitas orang yang sering kamu ajak berdialog. Berada di lingkungan yang cerdas dan suportif akan memaksamu untuk terus bertumbuh, memperluas zona nyamanmu, dan memberikan sudut pandang baru yang mungkin tidak akan pernah kamu dapatkan jika hanya berdiam diri di lingkaran pertemanan yang lama. Mari kita bicara tentang langkah nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini.
yaitu dengan mulai mengalokasikan budget belajar khusus setiap bulannya, sebagai bentuk investasi leher ke atas. Jika selama ini kamu merasa mampu untuk menyicil gadget terbaru dengan harga belasan juta rupiah, seharusnya kamu juga merasa jauh lebih mampu untuk menyisihkan sebagian kecil uangmu untuk membeli akses kursus, mengikuti workshop, atau membeli buku-buku bermutu. Pengeluaran untuk edukasi bukanlah sebuah beban, melainkan biaya pemeliharaan untuk aset yang paling berharga dalam hidupmu, yaitu pikiranmu sendiri, yang nantinya akan menaikkan nilai jualmu di pasar. Jangan pernah pelit untuk urusan ilmu pengetahuan, karena setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk belajar akan kembali dalam bentuk pendapatan yang berkali-kali lipat lebih besar di masa depan, melalui peluang-peluang baru yang tadinya tidak terlihat. Di era informasi yang serba cepat ini, kamu juga perlu melakukan information diet dengan cara berhenti mengikuti akun-akun di media sosial yang hanya memamerkan kemewahan tanpa menunjukkan proses dan kerja keras di baliknya. Mulailah mengurasi sumber informasimu dengan lebih ketat. Ikuti orang-orang atau platform yang memberikan wawasan teknis, taktik bisnis yang nyata, serta diskusi yang mendalam tentang pengembangan diri. Terlalu banyak mengonsumsi konten pamer kekayaan hanya akan membuatmu merasa kurang dan tidak puas dengan pencapaianmu saat ini, yang pada akhirnya memicu pengambilan keputusan finansial yang salah karena rasa iri. Fokuslah pada konten yang memberimu alat atau cara untuk maju, bukan sekedar konten yang memberikan hiburan sesaat yang membuatmu lupa akan tanggung jawab untuk terus bertumbuh secara personal dan intelektual. Percayalah pada hukum compound interest atau bunga berbunga dalam ilmu pengetahuan, di mana satu hal kecil yang kamu pelajari hari ini mungkin terlihat sepele dan belum memberikan hasil apa-apa. Tapi jika dilakukan terus-menerus, ia akan meledak menjadi keuntungan besar dalam beberapa tahun ke depan. Jangan pernah menunggu sampai kamu punya uang banyak baru mulai belajar, tetapi justru belajarlah sekarang dengan sungguh-sungguh agar kamu memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola, menjaga, dan melipat gandakan uang saat ia datang nanti. Kesuksesan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika persiapanmu bertemu dengan kesempatan, dan persiapan terbaik adalah dengan terus memperkaya otakmu setiap hari tanpa henti. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat dan ingin terus bertumbuh bersama dalam perjalanan membangun kualitas diri, jangan ragu untuk memberikan jempol suka pada video ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang apa yang sedang kamu pelajari saat ini, dan pastikan kamu sudah menekan tombol berlangganan, agar kita bisa terus berbagi wawasan di masa mendatang. Mari kita terus berproses menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.